Shalom sekali lagi warga kerajaan. Pakai karunia itu untuk memuliakan Dia. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, melalui Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. How to applying the gifts? Pertama-tama kenalilah your gift. Know your gift. Gift di sini, saudaraku, adalah grace given. Grace gift. Karena itu grace tidak bisa diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia, tapi kasih karunia. Mulai ayat ke-6 dari pasal 12. Demikian juga karena kita punya karunia yang berlain-lainan. Tidak usah ingin karunia orang lain. Sebab itu pemberian. Dan seperti anggota tubuh punya karunia masing-masing. Maka saudaraku, maka kalau kita dikasih karunia untuk bernubuat, mari lakukan dengan iman kita. Bernubuat itu bukan meramal, saudaraku. Saya melihat Anda bertemu dengan seorang pemuda tinggi, jangkung, hitam, dan giginya putih. Bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi membangun, menasihati, dan menghibur. Saya mulai apa yang Tuhan berikan pada saya yaitu menyembuhkan orang sakit dan pengusiran roh-roh jahat. Dan saya lakukan itu sejak pertama saya bertobat. Dan firman Tuhan berkata, kalau ada karunia untuk melayani, mari kita layani. Dengan apa? Dengan segenap hati. Kalau ada orang diberi karunia untuk mengajar, saya bisa mengajarkan firman, tapi saya bukan karunianya teacher dalam 5 jawatan itu. Saya lebih rasul gembala begitu ya. Tapi mari kita kenali dulu, baru kita bisa bertindak di dalam tubuh Kristus. Jangan lupa, to apply the gift harus ada dalam komunitas. Sebab ini tidak untuk personal, bukan untuk private, tapi for the body. Kalau ada orang dikasih Tuhan karunia hati yang murah hati luar biasa. Saya kenal beberapa orang seperti itu. Kalau tidak memberi malah sakit, saudaraku. Dia suka sekali memberi, saudaraku. Begitu murah hati. Dan kalau memberi, Tuhan berkata, lakukan dengan sukacita. Sebab Tuhan mencintai, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau gerundel, ngomel, terpaksa, lebih baik gak usah. Berarti itu bukan karunia. Kalau karunia itu membuat engkau bersuka cita, tidakkah kita lupa pada Tuhan Yesus bahwa lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima. Saya ulang kali pernah ceritakan tentang yaitu bedanya pangeran dengan pengemis. Kalau pangeran begini memberi, kalau pengemis begini. Yang mana kita? Ya, yang mana kita, saudara? Firman Allah berkata, kalau ada karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Salah satu karunia yang Tuhan berikan pada saya adalah to be an encourager, to encourage. Parakaleo itu artinya mendampingi orang dalam kesusahan, mendampingi orang yang sedang sedih. Bersukacitalah bersama yang bersukacita, dan bersedihlah, menangislah bersama yang berduka. Sebab banyakan di dunia ini sakitnya SMS. Ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Tapi anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, yang ada karunia, bersukacita bersama yang sukses dan bersedih buat yang gagal. Karena itu, saudaraku, bila Roh Kudus bekerja, jangan lupa apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Pertama, persembahkan tubuh kita di atas altar, anggota tubuh kita, supaya kita tahu kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Kiranya mencapai kesempurnaan karena nama Tuhan ada di atas kita. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan Allah dimanapun kita berada hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami bangga punya Tuhan yang besar, yang senantiasa mengasihi, melindungi dan menyertai kami. Hari ini Tuhan, kami akan membawa setiap pujian penyembahan kami. Kami akan bersorak-sorai, kami akan memuji Engkau, kami akan mempermuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini.
Mari sama-sama kita katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama kita katakan, sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa, katakan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semuanya katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jemaat Tuhan katakan, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, katakan, oleh darah, sekali lagi, oleh darah anak domba. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu ada kekuatan bagi kami. Amin. Hanya di dalam nama-Mu ada pembelaan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Mari sama-sama dengan pujian ini kita katakan bersama. Yesus, Kaulah pembelaku. Katakan sama-sama. Pada siapa aku harus takut? Katakan Yesus. Yesus, Kaulah perlindunganku. Ku tak gentar menghadapimu. Dari awal sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku. Yes. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Amin, amin. Ku tak gentar menghadapi musuh. Serukan sama-sama. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Dari awal sampai selama katakan Yesus, Kau pembelaku. Amin.
Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sama-sama katakan, oh, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Katakan, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Lagi katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Sembah Dia. Kami bersyukur kebaikan-Mu kami bermazmur bagimu. Setiamu ajaib, hanya Kau ditinggikan, hanya Kau yang disembah, hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Hanya nama Tuhan, hanya perbuatan-Mu bagi kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah. Kekuatan bagi kami, tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, haleluya, pujian bagi-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, tiada yang seperti-Mu, Allah pembela bagi kami, Allah tampak kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, nyanyian pujian bagi-Mu, sembah yang bagi-Mu, sembah yang bagi-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan, ajak kami hidup, Jesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau terhebat bagi kami. Engkaulah Tuhan.
katakan sama-sama. Engkaulah Dia yang berdaulat bagi kita. berdaulat atas hidupku. Kami berserah. Ku berserah. Serukan sama-sama, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, Berdaulat bagi kami. berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Engkaulah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Oh Raja, Tuhan yang berdaulat bagi kami. berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku berserah. Ku berserah penuh. Berserah penuh. Ku berserah penuh. Shalom Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, senang berjumpa kembali hari ini dalam program edisi kali ini. Kita bersyukur bersama-sama bahwa semua kita selalu dalam tuntunan, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita patut memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta tuntunan Tuhan. Urapi hamba-Mu hari ini Bapa, dan berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan pesan Tuhan hari ini dari manapun mereka berada Tuhan, supaya kami menangkap kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang menguatkan kami, kebenaran yang memulihkan, menyembuhkan kami, dan bahkan mengangkat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini, kami siap dengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita boleh beroleh kesempatan dari Tuhan untuk bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Dan hari ini saya ajak kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan untuk mempersiapkan Alkitab kita di Efesus pasal 6. Saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah tentang Anda terluka, salah siapa? Nah, sebetulnya temanya adalah tentang perjuangan rohani, atau bahasa-bahasa yang sering kali dipakai oleh hamba-hamba Tuhan adalah peperangan rohani. Tapi salah satu poin yang ingin saya bahas agak banyak itu adalah tentang ketika kita dihadapkan dengan sebuah peperangan rohani, maka ada satu kemungkinan di mana kita terluka, tapi kadang-kadang kita salah mengenal luka kita, dan bahkan ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang terluka. Karena itu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang tema ini, tentang peperangan rohani, tentang perjuangan rohani. Namun saudara perlu ingat, yang pertama dalam pikiran dan memori saudara adalah bahwa Alkitab mencatat dan menyebut saudara adalah umat pemenang. Saudara umat pemenang karena Anda bela oleh Tuhan, yang kita seringkali menyebut Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Hakim di atas segala hakim. Artinya bahwa bersama dengan Tuhan cuma satu saja, yaitu kemenangan. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus sebagai umat yang sudah mendapatkan jaminan kemenangan, kenapa kita seringkali menjadi orang Kristen yang kalah? Kenapa kita seringkali menjadi orang percaya yang hidupnya bukan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran, tapi kadang-kadang hidup kita bahkan dipergunakan dengan salah untuk menjadi senjata kelaliman. Alkitab menyebutnya seperti itu. Karena itu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelajaran kali ini mari kita mempelajari dengan baik supaya kita benar-benar menjadi umat yang menikmati kemenangan
di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan Yesus Kristus, saya ajak kita untuk mempelajari bahwa di dalam peperangan rohani, hal yang pertama yang perlu kita ingat adalah yang pertama adalah menggunakan senjata. Nah, Alkitab mencatat di situ, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hal yang pertama yang perlu kita sadari dalam peperangan rohani adalah menggunakan senjata kita. Nah, saudara tahu bahwa senjata orang percaya itu mungkin saudara cuma tahu itu dalam nama Yesus saja, kasih Tuhan. Saudara perlu mengerti bahwa Alkitab mencatat dalam Efesus itu, Alkitab mencatat di situ di ayat yang ke-14 di Efesus 6 di situ bahwa jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan. Jadi senjata yang pertama adalah bicara tentang kebenaran, ikat pinggang kebenaran, ikatkan itu pada pinggangmu kuat-kuat supaya itu menjadi prinsip hidup saudara. Yang kedua adalah tentang keadilan, tetapi yang ketiga adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi ketika saya sedang berkhotbah, saya sedang menggunakan senjata rohani saya. Saudara sedang bersaksi, saudara sedang menggunakan senjata rohani saudara. Saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara sedang menggunakan senjata rohani saudara. Saudara melakukan kabar baik, memberitakan kabar baik, melakukan penginjilan, itu saudara sedang menggunakan senjata rohani. Dan dengarkan baik-baik bahwa ketika saudara menggunakan senjata rohani, saya sebut di awal tadi bahwa kita disertai oleh Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Maka saya mau sampaikan bahwa ketika kita menggunakan senjata kita, kita pasti menang. Kemudian Alkitab mencatat lagi di situ dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak dipimpin oleh iman. Dia cuma dipimpin oleh logika dan akhirnya setiap hari dia hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketakutan. Bahkan ada banyak orang yang kemudian melakukan masalah sana sini, hutang sana sini, tipu sana sini karena mereka tidak menggunakan perisai iman. Mereka tidak menggunakan perisai iman. Ada banyak orang Kristen yang saya sampaikan di pertama tadi terluka karena salah satunya saudara tidak menggunakan perisai iman. Ketika saudara sedang pacaran dan saudara sedang yakin-yakinnya bahwa orang yang saudara pacari itu adalah calon suamimu yang terbaik atau calon istrimu yang terbaik. Dan tiba-tiba karena ada sedikit masalah maka saudara putus. Saudara kasih Tuhan, itu contoh sederhana. Saudara perlu menggunakan perisai iman di sini. Maksudnya perisai itu seperti apa? Maksudnya ketika saudara putus, dilarang untuk kecewa, dilarang untuk terluka. Kalau saudara terluka itu artinya saudara tidak menggunakan perisai iman. Tapi ketika saudara berkata bahwa tidak apa-apa kalau seandainya kita putus hari ini, maka itu bukan kehendak Tuhan. Itu perisai iman untuk melindungi kita. Jadi itu gunakan senjata saudara. Kemudian ada ketopong keselamatan, ada pedang roh yaitu firman Allah. Nah saudara perkatakan pesan firman Tuhan. Nah saya beberapa hari yang lalu baca tentang kisah tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Alkitab mencatat bahwa waktu sida-sida itu sedang dalam perjalanan, Filipus mendengarkan dia membaca tentang salah satu kutipan kitab Yesaya. Nah, jadi dia dalam perjalanan dan Filipus itu berada jauh dari dia, tapi Filipus mendengarkan. Artinya bahwa waktu dia baca ayat-ayat Alkitab itu tidak sedang baca perlahan, dia perkatakan dengan suara yang kencang. Bapak Ibu, pedang roh yaitu firman Allah, kalau saudara gunakan Alkitab mencatat itu seperti pedang bermata dua yang sangat tajam. Jadi itulah sebabnya saudara perlu gunakan perkataan firman itu setiap hari atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas suamimu, atas istrimu, anak-anakmu. Perkatakan perkataan firman.
Amin saudara, ketika saudara takut takkan pada dirimu sendiri, jangan takut sebab Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau. Ketika Anda khawatir, Anda perkatakan firman Tuhan berkata, Alkitab mencatat bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus. Ketika Anda diputus pacar, ketika Anda putus pekerjaan di PHK, Anda berkata bahwa Allahku punya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perkatakan firman itu dan itu adalah senjata yang membuat saudara menang. Jadi yang pertama yang perlu saudara mengerti dalam peperangan rohani, yang pertama adalah gunakan senjata saudara. Amin saudara. Tetapi yang kedua adalah Alkitab, saya catat di PowerPoint saya adalah bahwa saudara perlu mengenali yang namanya musuh saudara. Alkitab mencatat di situ ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu kasih Tuhan, ada banyak orang Kristen yang mungkin mengerti, pernah baca ayat ini, tetapi karena kebiasaan hidupnya itu, makanya dia tidak pernah menyadari bahwa sebetulnya lawan dia yang sebenarnya itu adalah ini, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat di udara. Itulah sebabnya kita salah mengenali musuh kita. Saudara berpikir bahwa lawan musuh saudara itu adalah setan itu dalam bentuk kuntilanak, kalau orang Kupang bilang itu buntiana. Nah, bukan dalam bentuk itu. Kalau orang Jawa sering setannya orang Jawa itu adalah genderuwo, atau apalagi saya tahu setannya orang Kupang itu adalah buntiana, kuntilanak, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, itu dia musuh kita itu bukan dalam wujud model-model seperti itu saudara. Waktu saudara jalan di kuburan merinding dan saudara takut, bukan itu bentuknya saudara. Musuh kita itu, musuh rohani itu bukan seperti itu. Kalau saudara tidur malam kemudian ditendang setan dan tidak bisa bangun, saudaraku yang kekasih, itu sesuatu yang nyata. Kita juga tidak bisa menyangkali bahwa keberadaan setan itu membuat orang takut, membuat orang merinding dan segala macam. Tetapi maksud saya adalah musuh yang kita lawan itu bukan itu. Alkitab mencatat di situ bahwa melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ada banyak orang juga yang pikir musuhnya dia itu adalah lawan politiknya dia. Musuhnya dia itu adalah mantan suami atau mantan pacarnya dia. Lawan politiknya dia musuhnya dia itu adalah orang yang menyakiti dia, orang yang membuat dia kecewa dan orang yang mau menghancurkan hidupnya. Salah saudara. Saudara hanyalah korban. Jadi hari ini saya mau sampaikan pada saudara bahwa sekali lagi, musuh saudara itu bukan setan yang bentuk genderuwo atau buntiana tadi, bukan itu saudara. Musuh saudara itu bukan yang ada di kuburan ketika saudara jalan merinding-merinding, atau tempat-tempat keramat, atau ada pohon besar dan ada yang bergelantungan di situ, bukan itu saudara. Musuh saudara juga bukan orang-orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang memperlakukan saudara dengan tidak baik saudara. Itu bukan saudara. Makanya saudara perlu mengerti ini supaya saudara jangan bertahan dalam kebodohan kita, kita mempertahankan kekecewaan kita mempertahankan sakit hati kita karena kita salah mengenali musuh saudara. Jangan lupa musuh saudara adalah, Alkitab mencatat di situ, roh-roh jahat di udara. Apa itu? Roh iri hati, apalagi saudara, roh amarah, roh kekecewaan, roh pelit, roh kikir, kebiasaan buruk manusia dasarnya adalah ini, roh jahat saudara. Makanya saudara perlu mengerti ini supaya kalau saudara menyadari bahwa ternyata yang menggerakkan hidup saya ini bukan Roh Kudus, ternyata roh yang lain. Itu artinya saudara sedang dijajah oleh musuh, saudara sedang salah mengenali musuh. Selama ini saudara tembak orang lain, saudara berjuang untuk mengalahkan yang salah. Ternyata saudara perlu berjuang untuk mengalahkan yang ini saudara. Ada roh kemiskinan, ada roh iri hati, ada kutuk-kutuk yang perlu saudara mengerti bahwa ternyata hidup saya dikuasai oleh kutuk kemiskinan. Ternyata hidup saya dikuasai oleh kutuk ABCD. Ternyata hidup saya dikendalikan oleh roh-roh yang tidak baik. Saya suka kikir, saya suka kecewa, saya suka marah. Itu kebiasaan-kebiasaan itu biasanya sebagian besar itu ya bahkan daripada kita bela diri kita, semua itu kendaraan atau yang mendorong adalah
kuasa-kuasa yang tidak bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu dituntun oleh Roh Kudus setiap hari. Yang kedua tadi adalah jangan lupa musuh saudara yang sebenarnya adalah roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap dan yang jahat. Saudara perlu mengerti ini supaya ketika saudara berjuang, saudara mengalahkan yang musuh saudara yang sebenarnya. Itu yang penting sekali. Sekali lagi, musuh saudara itu bukan buntiana. Musuh saudara bukan genderuwo. Musuh saudara bukan yang ada di pohon yang bergelantungan. Saudara suka lihat setan itu, saudara. Bentuknya bukan itu, saudara. Bentuknya juga bukan orang-orang yang menyakiti saudara. Itu bukan musuh saudara, ada tipu setan saja. Musuh saudara adalah penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Kenali itu yang seringkali mengganggu hidupmu dan kalahkan dia di dalam nama Yesus dengan senjata firman Allah, dengan pedang roh, dengan perisai iman. Saudara kalahkan semuanya itu di dalam nama Yesus sehingga Anda menjadi umat orang percaya yang hidup berkemenangan setiap hari. Amin saudara. Yang kedua adalah jangan salah mengenali musuh. Tapi yang ketiga saya catat di PowerPoint saya adalah mengikuti komando dalam hukum peperangan rohani. Orang ketika para tentara diutus ke medan peperangan, mereka tidak diutus dengan pesan kamu pergi, pokoknya kamu lihat tembak saja. Tidak ada saudara. Mereka pergi tapi ada satu orang pemimpin yang diangkat menjadi komandannya, menjadi jenderalnya, menjadi pemimpin dari pasukan itu sendiri kasih Tuhan. Dan ketika komandannya bilang tembak, mereka tembak. Komandan bilang tiarap, mereka tiarap. Komandan bilang lari, mereka lari. Intinya semua otak dari peperangan itu ada di komandan. Saudara perlu mengerti bahwa kita disertai oleh Tuhan yang besar, Raja yang besar, pemimpin yang besar, dan kita perlu komando dari Dia sering kasih Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya saudara mendapatkan komando dari Dia? Makanya saya di slide saya minta tolong ditampilkan kembali dan Alkitab di situ. Nah, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saya ambil di doanya saya yang kasih Tuhan bahwa ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, maka yang pertama adalah jawaban doa itu bisa berupa kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, bisa berupa jalan-jalan yang Tuhan bukakan atas kita, bisa berupa mujizat kesembuhan yang kita terima, bisa berupa mujizat pemulihan dalam rumah tangga, amin, bisa berupa mujizat pemulihan ekonomi, dan bisa berupa mujizat-mujizat yang lain. Tapi jangan lupa juga bahwa jawaban doa Tuhan dari Tuhan itu adalah juga bisa berupa tuntunan-tuntunan Tuhan, komando-komando dari Tuhan. Tuhan bilang A maka kita lakukan A, Tuhan bilang B maka kita lakukan B, Tuhan bilang C maka kita lakukan C. Jadi itulah sebabnya dalam hukum peperangan rohani, jaminan kemenangan yang ketiga adalah kita perlu mendengarkan komandan kita. Jangan lupa, iblis itu tidak bisa mengalahkan komandan kita. Iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan yang kita sembah. Loh, dia juga ciptaannya Tuhan kan saudara. Jadi kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu saingannya setan. Tidak ada. Iblis itu saingannya Tuhan. Tidak saudara. Tuhan sama iblis itu sama seperti kita dengan Tuhan saudara. Nah karena iblis itu ciptaan Tuhan. Jadi makanya jangan pernah bandingkan setan dengan Tuhan. Tidak ada apa-apanya dengan Tuhan yang kita sembah. Dia pemilik dari segala sesuatu. Bahkan iblis bisa dipakai oleh Tuhan, diperalat oleh Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa bahwa dia tidak bisa mengalahkan komandan kita. Dia tidak bisa mengalahkan Tuhan kita. Tapi yang dia lakukan adalah dia memutus hubungan kita dengan Tuhan kita. Dia memutus komunikasi kita dengan Tuhan kita. Dia mengacaukan sinyal antara kita dengan komandan kita. Jadi akhirnya kita tidak mendapatkan komando, kita tidak mendapatkan aba-aba yang jelas, sehingga ada banyak orang Kristen yang terjebak di pertempuran dan mereka kalah.
Hari ini Senin Kesetuhan ketika saudara berdoa, maka dengarkan itu baik-baik yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa saudara mendapatkan jawaban doa bisa berupa mujizat pemulihan, bisa berupa mujizat kesembuhan ilahi, bisa berupa mujizat ada pintu-pintu yang Tuhan bukakan di hadapan saudara. Tapi jangan lupa ketika saudara berdoa, Tuhan sedang memberikan komando, memberikan aba-aba kepada saudara untuk merebut kemenangan di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang terakhir Senin kasih Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara adalah jangan sampai saudara terluka. Jangan sampai kita terluka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin bicara di sini Senin kasih Tuhan bahwa kadang-kadang ketika kita terluka, maka kita salah dalam menilainya Senin kasih Tuhan. Coba di dalam peperangan rohani atau peperangan di dunia nyata. Waktu Rusia dengan Ukraina, mereka perang. Kemudian ketika pasukan Ukraina misalnya tertembak, terluka, ya yang pasti yang salah Rusia, saudara. Betul saudara ya. Tetapi ketika Ukraina terluka, pasukan Ukraina, itu artinya mereka lebih lemah daripada Rusia. Atau dengan demikian pula sebaliknya. Jadi artinya begini, waktu saudara terluka, saudara boleh cari alasan, ini gara-gara istriku, ini gara-gara suamiku, ini gara-gara pendetaku, ini gara-gara pemimpinku, ini gara-gara ini dan ini dan ini. Silakan cari alasan, tapi saya mau kasih tahu saudara, penyebabnya adalah karena saudara lebih lemah dari musuhmu saudara. Karena saudara tidak menggunakan senjata-senjata rohani saudara. Karena Anda tidak mendengarkan aba-aba dari Tuhan, komando dari Tuhan. Karena Anda salah dalam menilai musuh saudara. Karena itu hari ini saya kasih, waktu Anda terluka, maka yang pertama adalah karena Anda lebih lemah dari musuh. Makanya jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang lemah. Gampang disakiti, gampang dikecewakan, gampang marah, gampang iri hati. Jangan gampangan yang model-model begitu. Amin saudara. Jadi orang Kristen yang gampang mengampuni, gampang berbuat baik, gampang mengerti bahwa oh ternyata keadaan buruk ini Tuhan izinkan, itu perisai iman saudara. Jadi saya kasih Tuhan, waktu Anda terluka, itu Anda lebih lemah dari musuh. Itu artinya Anda lebih lemah dari musuh. Anda perlu menggunakan seperti yang saya bilang tadi. Oke? Tapi yang kedua, waktu Anda terluka, maka biasanya saya kasih Tuhan, waktu Anda tidak menyadari dan Anda tidak dipulihkan, Anda tidak datang kepada Tuhan dan Anda dipulihkan, maka saya kasih Tuhan ada banyak orang Kristen yang hidupnya itu diperalat oleh setan, diperalat oleh musuh saudara. Nah coba perhatikan orang yang kecewa. Biasanya itu dia akan mengecewakan orang lain. Waktu orang terluka, dia biasanya ajak orang sebanyak-banyaknya untuk ikut terluka. Suatu ketika saya sharing sama seorang teman pendeta saya, dan kemudian dia bilang begini, saya berketemu ada salah seorang, ada satu pasang suami istri, mereka itu menceritakan kepada saya tentang orang yang mengecewakan mereka. Dan kemudian dia bilang begini bahwa kita itu biasanya itu waktu kita menceritakan orang yang mengecewakan kita pada orang lain itu, kadang-kadang kita pingin ayo sama-sama kecewa sama orang itu. Itu namanya luka yang diperalat oleh kuasa kegelapan. Makanya Alkitab mencatat bahwa marilah kita mempersembahkan tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Jadi saya bahasakan sederhananya begini, Bom. Waktu saudara terluka dan saudara tidak menyadarinya dan saudara tidak berusaha untuk dipulihkan, maka saudara sedang menyaksikan betapa hebatnya kuasa setan, bukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena Anda sedang memamerkan luka saudara, kekecewaan saudara. Saudara sedang menceritakan ini loh, hasil kerjanya kuasa kegelapan, mengecewakan. Saudara tidak sedang membicarakan kebesaran Tuhan, tapi Anda sedang membicarakan kebesaran setan. Waktu Anda terluka, makanya kemana-mana Anda waktu tidak menyadari, Anda ikut ajak orang lain, Anda mengotori hati orang lain, Anda mengotori pikiran orang lain dengan roh yang sudah ada dalam diri saudara. Karena itu, ketika Anda terluka, maka Anda perlu menyadari bahwa saya perlu dipulihkan Tuhan. Saya perlu mengevaluasi kembali hidup saya. Kenapa saya terluka? Yang pertama tadi, karena Anda lemah,
Anda tidak menggunakan senjata rohani. Kenapa saya terluka? Karena Anda salah mengenali musuh saudara. Kenapa saya terluka? Karena Anda tidak pernah mengandalkan Tuhan. Anda tidak pernah melibatkan sang komandan itu untuk mengomandai hidup saudara. Hari ini saya kasih Tuhan, kalau Anda terluka, datanglah pada Tuhan, minta pemulihan. Sembuhkan saya Tuhan, dan bangkit dan semangat lagi. Jangan pertahankan luka itu, bawa kemana-mana, beritakan tentang luka itu kepada orang lain. Itu sesuatu yang memilukan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan merugikan saudara sendiri. Saudara adalah umat yang dikalahkan, dijajah, diperalat oleh kuasa kegelapan. Tapi hari ini mari persembahkan hidup pada Tuhan. Dia akan memulihkan luka batin saudara. Dia akan mengangkat hidup saudara. Dia akan pakai hidupmu untuk menjadi senjata kebenaran. Dan yang paling penting adalah Anda menjadi umat pemenang di dalam segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jadilah umat pemenang. Kalau Anda terluka, salah siapa? Yang terluka adalah karena Anda salah sendiri. Anda tidak menggunakan senjata rohani, Anda tidak menggunakan mengenali musuh saudara dengan baik, kemudian Anda tidak meminta pemimpin saudara untuk memimpin saudara, yaitu Tuhan yang saudara sembah. Saudara itu baik-baik, dan mari kita, haleluya, kumpulkan kekuatan kita untuk menjadi umat pemenang yang mengalahkan musuh-musuh kita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Salam, salam, salam. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini hamba bersyukur, hamba selesai berbicara, tapi hamba berdoa, minta Roh Kudus menolong kami. Untuk kami menjadi umat yang tidak gampang dikalahkan, tidak gampang dilukai, tidak gampang diperalat oleh kuasa kegelapan. Tapi kami menjadi umat pemenang yang menguasai kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan. Dan kami menjadi umat pemenang yang setiap saat menikmati jarahan kebaikan Tuhan, menikmati segala mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Hari ini hamba berdoa, seluruh umatmu mendengarkan firman ini, mungkin mereka sedang terluka dan mereka tidak menyadari. Tuhan tolong mereka hari ini, pulihkan mereka. Mungkin mereka sedang salah mengenali musuh. Mereka pikir musuh mereka adalah orang yang menyakiti mereka. Mereka pikir musuh mereka adalah setan yang bentuknya, wujudnya seperti yang pada umumnya orang lihat kuntilanak dan segala macam. Tuhan tolong, mereka salah mengenali musuh mereka. Maka hari ini Tuhan tolong mereka supaya mereka mengerti bahwa lawan mereka itu bukan sesama mereka, bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Tuhan tolong kami mengerti ini supaya kami mengalahkan musuh kami. Dan Tuhan tolong kami untuk setiap hari belajar menggunakan senjata-senjata rohani, perkatakan firman Tuhan, menggunakan perisai iman, dan menjadi orang-orang yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan, memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kami percaya hidup kami selalu senantiasa dalam berkat dan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya umat pemenang, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Salam, salam, salam.